Om Swastiastu, umat sedharma yang dilindungi Hyang Widi. Kali ini Titiang Pandita Empu Jaya Prema Ananda saking Pasraman Manik Geni, Desa Pujungan, urun rembuk soal kesulinggihan. Sesuatu yang langsung menyangkut Swadharma Titiang dados Pandita Dresta Bali mengenah ring desa pegunungan. Ampurayang Titiang make bahasa campuran. Tiang yakin semeton sani mengenah ring luar Bali, ring Lampung, Sulawesi, Kalimantan, dan lain-lainnya masih bisa menerima wacana Titiang niki. Ini napi soal ada pandita yang konon menjadi pandita lewat ritual Diksa Widi. Secara gampangnya, Diksa Widi itu adalah istilah di mana menjadi seorang sulinggi langsung didiksa oleh Yang Widiwasa, Tuhan yang Maha Esa. Bagaimana caranya Tuhan langsung melahirkan seorang pandita secara skala? Nah, Tiang sebagai pandita juga tidak tahu. Karena selama ini seorang pandita umumnya didiksa oleh pandita Nabi. Dan jumlah pandita Nabi itu pun harus ada 3. Satu pandita Nabi disebut sebagai Nabi Napak, yang langsung menjadikan calon pandita yang ditapak itu sebagai nanaknya, atau istilahnya nanak ring dharma. Satu pandita sebagai Nabi Wakra, yang tugasnya membantu Nabi Napak dalam memberikan pelajaran agurun-gurun. Dan satu lagi pandita disebut Nabi Saksi, sebagai saksi utama secara skala dalam upacara Dwi Jati itu. Lalu kalau ada calon pandita menjadi pandita dengan mendiksa Widi, bagaimana ya? Bagaimana Tuhan Yang Maha Esa itu langsung menapak dan melahirkan seorang pendeta? Ini pertanyaan awam kita semua. Titiang sareng tidak tahu bagaimana pelaksanaannya. Baiklah, Tiang jelaskan lebih dulu kasusnya. Bagaimana asal mula adanya heboh, terutama heboh di media sosial. Maklum, sekarang ini zaman viral-viralan di media sosial. Ada pandita yang mendiksa Widi dan itu bikin heboh, bikin gaduh. Nuna sampura ping banget. Titiang harus menyebutkan nama seseorang. Meskipun inti dari wacana Tianiki bukan soal personal orangnya, tetapi bagaimana prosesnya ada pandita atau sulinggi yang bukan dilahirkan oleh 3 nabi. Berdasarkan heboh-heboh di media sosial itu, pandita yang dimaksudkan itu bernama walakanya Ibu Puji Ardani. Dan kemudian setelah menjadi pandita istri, abisekenya menjadi sangat panjang. Saya harus membaca dengan teliti. Ide pandita Nabi Tapakan Sui Mas Gange Naraya, beralamat di Gria Saksari, Lombok Barat. Jadi memang bukan berdomisili di Bali. Ide pandita istri, nah sebut saja begitu supaya lebih mudah, sudah terkenal di Lombok.
bahkan sering muput iatnya di berbagai daerah. Geriyanya tergolong banyak didatangi umat dengan berbagai macam ritualnya. Konon, ide juga bisa mengobati orang yang sakit. Tapi sudahlah, Tiang tidak mau menyinggung soal personal itu. Singkat cerita, Parisade Hindu Dharma Indonesia Nusa Tenggara Barat merasa perlu menelusuri siapa pandita itu. Loh, kenapa PHDI ikut campur? Karena seorang pandita haruslah mendapat surat pengesahan dari Parisade Hindu Dharma Indonesia. Aturannya memang begitu. Seorang calon pendeta setelah mendapatkan persetujuan dari perguruannya atau aguron-aguron. Biasanya aguron-aguron itu adalah ikatan pesemetonan atau disebut dengan soroh, atau ada yang menyebutkan dengan klan dan sejenisnya, harus mengajukan surat permohonan madikse ke Parisade Hindu Dharma Indonesia. PHDI berhak menelusuri persyaratan sang calon pandita, terutama menyangkut administrasi. Dari surat keterangan berbagai instansi, termasuk kesehatan, bahkan dari dokter jiwa segala, surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian, surat dukungan dari keluarga, dari dadia, dari desa adat, dan seterusnya. Setelah administrasi lengkap, dilanjutkan dengan pemeriksaan tatap muka, dan itu acaranya disebut dikse parikse. Disitulah Parisade menanyakan siapa ketiga nabinya dan dilihat apakah persyaratan nabinya cukup. Apa benar sudah nabi? Jangan-jangan pandita yang akan menapaknya belum berstatus nabi. Dan biasanya ketiga nabi itu hadir di dalam acara dikse parikse. Demikianlah proses dari awalnya kenapa Parisade Hindu Dharma Indonesia memang harus turut campur dalam urusan administrasi. Akan halnya urusan ilmu, itu hak para nabi dan perguruan yang menelitinya, yang mengadakan pembinaannya, dan yang langsung mengadakan tesnya. Parisade tidak ikut melakukan tes dalam masalah keilmuan seorang calon pandita. Ternyata sang pandita istri ini tidak pernah mengajukan permohonan madikse ke PHDI Mataram maupun ke PHDI Provinsi NTB. Ketika diusut, beliau menyebutkan melakukan dikse di Bali, di sebuah geria ide pedana di Kabupaten Karangasem. PHDI NTB kemudian melakukan penelusuran ke Karangasem, ketemu dengan ide pedana yang dimaksudkan. Ternyata beliau, ide pedana yang kita sucikan di Karangasem itu, tidak pernah melakukan pediksan untuk ibu ini. Yang dilakukan hanya acara melukat atau pembersihan secara rohani. Dan ide pedana di Karangasem itu membuat pernyataan tertulis, disaksikan kedua anaknya. Coba ikuti dan dengarkan keterangan dari PHDI Provinsi NTB yang videonya saya kutip dari media sosial. Maka dengan ini Parisade Hindu Dharma Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan klarifikasi sebagai berikut. 1. Bahwa setelah ditelusuri, Ibu Puji Ardani ternyata tidak pernah mengajukan permohonan dikse parikse kepada Parisade Hindu Dharma Kota Mataram.
Dengan demikian, mekanisme dikse pariksa Dwi Jati kepada Ibu Puji Ardani dianggap tidak pernah ada dan tidak pernah terdaftar sebagai surigeh di PHDI Nusa Tenggara Barat. 2. Sekitar tahun 2019, di Lombok berkembang berita di media sosial terkait tentang status kepanditaan Ibu Puji Ardani, yang mana beredar beritanya bahwa Ibu Puji Ardani telah Dwi Jati di Geri Karang, Bude Keling, Karangasem, Bali. Mencermati hal-hal yang berkembang saat itu, maka Parisade Hindu Dharma Indonesia Kota Mataram berinisiatif datang untuk melakukan konfirmasi ke Geri Karang, Bude Keling, Karangasem, Bali. Di sana bertemu langsung dengan Ide Pedage Gede Made Jalan Karang yang telah disaksikan oleh putra-putri beliau yang bernama Ida Ayu Wayang Putri dan Ide Mangku Wayang Uge Adnya. Dalam pertemuan itu, PHD Kota Mataram mendapatkan keterangan dari Ide Pedage Gede Made Jalan Karang bahwa Ibu Puji Ardani datang ke Geri Karang Bude Keling hanya untuk melukat yang bertempat di Merajan Geri Karang Bude Keling pada hari Somopon tanggal 17 Juni 2019 sebagai bentuk pembersihan dirinya secara niskal. Nah, umat sedharma, setelah kita sama-sama mendengarkan video pernyataan dari Parisade NTB, kehebohan itu pun bermula. Jadi ada pandita, seorang ibu pula, yang sudah melakukan kegiatan ritual dan punya banyak pengikut, bahkan dengan abhiseka nabi, dengan ketu atau bawa yang berwarna putih, ternyata tidak pernah mendikse. Lalu abhiseka yang panjang itu dari mana? Siapa yang memberi? Tidak jelas pula. Ketika kehebohan ini diunggah ke media sosial, ribut-ribut pun terjadi. Semua pandita akhirnya ikut kena getah karena umat beranggapan, lah kok ada orang yang mengaku sebagai pandita, gebiah uyah semuanya. Semua pandita merasa disindir. Jangan-jangan pandita ini juga melakukan dikse semacam itu. Jangan-jangan pandita itu juga ikut-ikutan. Gaduh sekali. Tapi rupanya, mungkin dengan maksud menjernihkan permasalahan, si ibu yang berstatus pandita istri ini, bahkan pandita istri nabe, muncul di media sosial dengan fotonya yang menemui Dharma Adyaksa PHDI Pusat, Ide Pedanda Bang Buruan Manuabe. Pandita istri didampingi seorang pandita lain, kebetulan laki-laki. Dengan abhiseka disebutkan di sana, Ide Pandita Resi Acarya Sri Rarendra Mahadharma. Siapa beliau ini? Ternyata beliau adalah nanak dharma dari ibu pandita istri nabe ini. Jadi benarlah pandita istri ini sudah berstatus nabi. Yang menarik dari pertemuan dengan Dharma Adyaksa ini adalah sang pandita istri menyebutkan beliau menjadi pandita lewat proses dikse widi. Dan Dharma Adyaksa, beliau yang kita sucikan, Ide Pedanda Bang Buruan Manuabe, menerimanya dengan terbuka, seperti tidak ada masalah. Coba, mari yang bacakan pernyataan yang menyertai foto silakrama itu yang juga ada di media sosial. Om Swastiastu. Rahajang wengi damuh Ide Betara Lingsir lan umat sedharma.
ide pandita istri Nabe Swi Mas Gange Naraya dan ide pandita Resi Acarya Swi Rarendra Mahadharma sudah melakukan simakrama dan sekaligus konsultasi mengenai eksistensi ide Nabe sebagai pandita. Adyaksa PHDI Pusat dalam kurung Ketua Sabha Pandita PHDI Pusat, Ida Perdana Gede Nabe Bang Buruan Manuabe, bahwa beliau menanggapi positif eksistensi Ida sebagai pandita yang telah mengikuti prosesi Diksa Widi. Pada prinsipnya, Parisada tetap mengayomi umatnya, termasuk Sulinggi, strip pandita yang melakukan Diksa Widi sebagai kearifan lokal bagi penganut agama Hindu. Nah, ini yang Tiang mau pertanyakan sekitar Diksa Widi itu. Tiang tidak mencampuri urusan ide pandita istri secara pribadi. Kenal pun tidak. Biarlah beliau menikmati swadharmanya sendiri. Tiang tidak mau terlibat dalam urusan personal orang. Kalau Tiang mau turut campur, banyak sekali yang harus ditanyakan. Banyak sekali keanehan. Kenapa ingin menjadi Sulinggi tidak menempuh jalan yang normal? Kenapa mendiksa sendirian? Apakah beliau brahmacari atau sedang dalam status menjanda? Dari mana biseka itu? Lalu kenapa dalam waktu singkat memakai abhiseka Nabe? Banyak yang perlu dipertanyakan. Tapi Tiang memendam rasa ingin tahu itu. Tiang kembalikan kepada hak asasi seseorang. Itu urusan orang masing-masing, tidak boleh dicampuri. Namun urusan mengaku Diksa Widi dan disambut dengan tangan terbuka oleh Dharma Adyaksa yang kita sucikan, itu urusan banyak orang. Urusan Sulinggi yang lain patut dipertanyakan keabsahannya agar umat tidak menganggap sepele keberadaan Sulinggi atau pandita. Agar umat tidak ngomong seenaknya, gampang sana di Sulinggi. Bilang saja mendiksa oleh Yang Widi selesai urusan. Lalu beli genitri dan bawa di Bangli, banyak dijual di Bangli. Langsung dipakai. Apa tidak ada anggapan begitu di masyarakat? Aduk sera aji keteng. Persoalan ini yang harus didudukkan juntrungannya. Disinilah Tiang berkepentingan untuk mengetahuinya. Bukan urusan-urusan personal, urusan-urusan pribadi. Menjadi Sulinggi itu harus lewat guru Nabe, secara skala dan niskala. Secara skala ada triangga guru, yaitu guru wakra, guru napak, dan guru saksi. Secara niskala ada 2 guru, Sidangga guru, yaitu Ida Betara Kawita, dan Siwangga guru, yaitu Ida Betara guru. Dalam hal ini Yang Widi, Tuhan yang Maha Esa. Lontar Purwagama Sesana jelas menyebutkan pentingnya guru Nabe itu sebagai guru rohani. Coba Tiang bacakan penggalannya saja. Dan Tiang baca hanya terjemahannya saja dalam bahasa Indonesia. Kalau sloka berbahasa kawinya, kelamaan kalau Tiang baca.
Inilah ucapan dalam lontar sastra Adi Purwagama Sesana. Jika ada seseorang bermaksud mengetahui segala keberadaan ilmu pengetahuan kesucian, sebaiknya terlebih dahulu bergurulah kamu, agar tidak disebut cemar, agar tahu hakikat sebagai manusia. Wajib kamu melaksanakan pawintenan serta mendapat pengesahan oleh guru rohani, karena guru rohanilah yang akan memberi pelajaran serta menuntun siswa rohani sampai di kemudian hari, yang menyebabkan dirimu lahir dalam dunia spiritual. Jika ada seseorang bermaksud mengetahui segala keberadaan ilmu pengetahuan kesucian, namun tidak berguru, tanpa upacara pengesahan, tanpa ritual, tanpa pembimbing spiritual, ternodalah orang yang demikian itu. Ibarat anak jadah orang yang demikian itu, karena lahir tanpa bimbingan guru rohani, tanpa upacara penyucian. Banyak cacatnya orang yang demikian itu. Pikiran pendek, perilakunya tidak terpuji, tak ubahnya seperti binatang, termasuk kecerdasannya. Luar biasa bunyi lontar ini, sampai kecerdasannya pun disebutkan. Artinya, kalau tidak dibimbing oleh guru rohani, kecerdasannya hanya setingkat hewan, setingkat binatang. Kemudian umat sedharma selain lontar tadi, soal pediksan dengan guru nabi ini sudah pula dirumuskan oleh para pendahulu kita lewat seminar kesatuan tafsir aspek-aspek agama Hindu sejak akhir tahun 1970-an sampai awal tahun 1980-an. Ketika itu Titiang sudah menjadi wartawan di Bali Post dan aktif meliput seminar ini. Dalam hal keberadaan seorang pandita atau sulinggi tercantum dalam bab tentang kawikon. Ada 6 kesepakatan tafsir yang dirumuskan oleh para pendahulu kita, para sesepuh dan tokoh-tokoh agama. Salah satunya pada rumusan yang kelima soal kawikon ini ada yang berbunyi, pidana adat agama nyumuke, yakni angwikoni awaknya dawa. Artinya menjadikan dirinya sendiri selaku pendeta bagi walaka. Pelakunya perlu ditindak dan dijatuhi hukuman betapa mestinya. Jadi sangat jelas, tidak ada medikse yang tidak dilakukan oleh guru nabi atau guru rohani. Kalau mendikse sendiri, meskipun mengatasnamakan Tuhan, dan kita tidak tahu bagaimana Tuhan melakukan penampakan, orang itu bisa dijatuhi hukuman. Itu resikonya sangat berat. Lalu Parisade Hindu Dharma Indonesia Pusat dalam Pesamuan Agung di Mataram, Lombok tahun 2002 menerbitkan 2 bisama yang berkaitan dengan keberadaan seorang sulinggi. 1 bisama tentang catur warna yang mengatur apa beda catur warna dengan kasta disertai berbagai problemnya. Dan 1 lagi bisama tentang sadaka. Sadaka ini bahasa lain daripada pandita. Di sini jelas-jelas diatur tentang dikse yang harus dilakukan oleh guru nabi, seraya menjelaskan hal yang sangat penting tentang semua orang pada hakikatnya boleh melakukan dikse. Jadi tidak ada kaitan dengan soroh
atau klan atau apapun yang saat itu populer dengan sistem kasta yang disalahpahami, seolah-olah hanya kelompok tertentu saja yang boleh mendikse. Bisama ini membantah soal itu. Tiang saat itu masih walaka dan menjabat sebagai ketua Badan Penyiaran Hindu, jadi tahu betul proses Bisama itu. Lalu ada Pesamuan Agung Parisade Hindu Dharma Indonesia Pusat tahun 2005 di Denpasar, membuat lagi Bisama yang mengatur lebih rinci tentang pediksaan. Bisama ini bernomor 04 Bisama Sabe Pandita Pusat tentang pedoman pelaksanaan Diksa Dwijati. Dalam Bisama ini ditegaskan pengakuan yang sama terhadap Abhiseka Sadaka seperti pedanda, begawan, empu, dukuh, dangyang, acarya, resi, biksuka, wipra, sadu, brahmana, brahmacari, sanyasi, yogi, marti, yang semuanya berwenang melakukan dharmopadesa, artinya memberikan ceramah-ceramah ke umat, maupun loka pala seraya, artinya yang muput iatnya. Yang penting lagi dalam Bisama ini adalah ketentuan yang berbunyi, seseorang yang akan menjadi pandita wajib mengangkat guru nabi, yang disebut menawa guru, guru wakra, guru saksi, guru napak, selain sida guru dan dwija guru. Cuma saja dalam Bisama yang dikeluarkan pada tanggal 7 Mei 2005 ini sering sekali dipakai acuan oleh kaum sampradaya tentang pelaksanaan diksa yang disebutkan bisa berbeda-beda sesuai garis perguruan, sehingga kelompok sampradaya tertentu bisa melaksanakan apa yang disebutkan diksa massal. Ini soal lain lagi, bukan hal yang Tiang mau soroti kali ini. Yang Tiang fokuskan sekarang adalah diksa widi, bukan diksa massal seperti yang dilakukan kelompok sampradaya. Tapi yang penting dalam Bisama ini, bahkan setiap Bisama Parisade sebelumnya yang berkaitan dengan kelahiran seorang Sulinggi, yaitu Padiksan, tidak ada yang disebut ada diksa widi. Semuanya harus ada nabe skala. Apakah nabe skala itu penting? Tentu sangat penting. Selain tempat kita berguru, nabe wajib mengayomi serta mengawasi perilaku nanaknya di dharma. Kalau seorang pandita menyalahi sesana, nabe yang berhak menegur, bahkan mencabut gelar kepanditaan nanaknya kalau nanaknya keterlaluan. Hanya nabe yang bisa memotong rambut anaknya sebagai tanda berhenti, putus hubungan menjadi pandita jika melakukan suatu kesalahan yang besar menyangkut sesana kesulinggihan. Hubungan nanak dan nabe begitu sakral. Ketika suatu saat sang nanak dianggap cukup mumpuni dan bisa melaksanakan kewajibannya menjadi nabi, maka nabi mengangkat nanak itu menjadi nabi dalam sebuah ritual setelah melalui berbagai persyaratan. Jadi gelar Abhiseka nabi itu bukan sembarangan, bukan seenaknya kita mencantumkan gelar nabi. Ketika menjadi nabi
itulah bahwa nanak yang sebelumnya berwarna merah berubah menjadi warna hitam. Dan sang nabi menjadi sinuhun, berhak untuk memakai bau berwarna putih. Itu pun kalau nabi melakukannya, karena bisa pula nabinya tidak harus berganti bau. Nah, kalau ada pandita yang diksa widi, tidak ada nabi sekalinya, siapa yang mengawasi perilaku dan tingkah sang pandita itu? Pandita itu bisa berbuat apa saja semaunya. Entah memakai bau yang tidak sesuai dengan warna atau tingkah laku yang lain. Lalu pandita yang diksa widi ini kelak ketika sudah cukup waktu dan ilmunya, siapa yang mengangkatnya menjadi nabi? Tidak jelaskan. Atau kembali madeg nabi dengan diksa widi. Wah, repot amat yang widi. Dan bagaimana kita percaya dan yakin bahwa yang widi benar-benar sudah menurunkan perintah untuk menjadi nabi. Menjadi nabi itu suatu kehormatan dan sekaligus beban yang berat bagi seorang pendeta, karena akan diperbolehkan melahirkan nanak dharma yang menjadi kebanggaan sinuhun. Dalam perguruan tiang, warga Mahagotra Pasana Sakti Resi harus sudah melewati masa pandita lebih dari 3 tahun dan harus pernah melaksanakan ritual yang besar. Tentu saja ritual Dresta Bali, karena kita hidup di Bali, dan memiliki disiplin dan perilaku yang tidak tercela, baru boleh menjadi nabi. Dan pada saatnya madeg nabi diberikan piagam yang resmi, disahkan oleh perguruan aguron-aguron. Lihat contoh piagam nabi yang tiang miliki. Apakah setelah madeg nabi, abhiseka perlu ditambahi dengan kata-kata pandita empu nabi? Tidak perlu. Sebutan nabi itu sesungguhnya adalah sebutan nanak kepada nabinya, sebutan para sisya kepada sang sulinggi, bukan abhiseka. Abhisekanya tetap Ida Pandita Empu Jaya Prema Ananda. Sudah berapa tahun tiang madeg nabi? 3 Juli 2012, sudah hampir 10 tahun. Tak pernah kata nabi tiang cantumkan dalam abhiseka yang formal. Begitu pula saudara-saudara saya, begitu pula saudara-saudara tiang sedharma, bahkan semua pandita seperguruan lainnya. Biarlah orang lain yang menyebut diri kita nabi, bukan kita sendiri yang menyebutnya sebagai nabi. Tapi bagi mereka yang menambahkan kata nabi, atau karena umat mencantumkan kata nabi dalam undangan, dalam spanduk-spanduk kalau kita melakukan dharma wacana, itu masalahnya lain. Istilah nabi sungguh harus kita jaga kesuciannya. Biarlah orang lain yang menyebut kita nabi. Nah, jika pandita dengan diksa widi sudah bergelar nabi, bagaimana aturannya? Ini yang patut kita pertanyakan kepada yang kita sucikan, Ida Perdana Bang Buruan Manuabe selaku Dharma Adiaksa. Kalau memang diksa widi diperbolehkan,
Ayo, buatkan aturannya, cari sumber sastranya sebagai rujukan. Karena selama ini baik sumber sastra maupun aturannya tidak ada, maka sewajarnya ide Dharma Adyaksa yang kita sucikan sebagai pemimpin majelis tertinggi umat Hindu mau mengambil sikap soal ini. Jika tidak, para pandita akan selalu diobat-abit oleh umat. Setitik nila sudah rusak susu sebelanga. Kalau Dharma Adyaksa tidak tahu aturan ini, tidak tahu ada bisama, lah, bagaimana lagi? Bubarkan saja Parisada biar tidak diolok-olok oleh umat. Kasihan para sulingih kita digebiah-uyah dengan persoalan-persoalan yang sesungguhnya sudah diatur secara baik-baik. Ngiring pikayunin sareng sami dengan tenang dan dengan pikiran yang jernih. Ampura tiang akhiri dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi.